bawa klub sendiri, bawa nama klub sendiri, ya malah bawa klub orang lain. Parah banget nih. Tolong dong anak-anaknya dilihat. Tapi ya, drafting phase akan kita jalankan sekarang untuk game kedua. Udah pasti Chow di ban ya. Harusnya GR kena target ban dari Chow yang dia pakai tadi karena emang sakit banget Chow-nya. Enggak sakit juga sih. Bukan sakit sih, tapi emang jago aja Pinter, gitu pinter. Pinter ya. Mainnya tuh emang bener-bener mikir, Heeh. decision makingnya ada, bagus banget, kombonya kena Jadi gitu. maksudnya gue kalau main gak mikir. Ya lu sih nggak. Tapi iya sih bener. Angela langsung Kalau gua ditutup. sakit hati lu nepin dah. Ada chip juga. Angela chip, ngomong-ngomong chip ya, waktu itu gue pas nge-cast DGWB di group stage, Heeh. gue sempat lihat satu combo yang sangat-sangat menjijikan. Apa tuh? Chip dan Phoveus. Level 3, Phoveus belum ulti, itu chipnya udah level 4, gue nggak tahu kenapa. Mereka ngedive. Menit 3 mereka ngedive bottom. Pakai portal. Phoveus tiba-tiba di belakang bawa pentungan. Tapi emang udah ada damage-nya itu? Udah dari Pagi-pagi. karena kan 5 orang ngedive bawah. Gimana nggak ada iya, damage? iya kan portalnya Iya. maksudnya buat rame-rame Terus ya? Phoveus itu level 4 pas dia masuk. Jadi dia udah ada ulti pas dia masuk shortcut-nya. Jadi itu somehow itu calculated farming. Keren juga ya. Tapi kayaknya gak bakal lepas lagi gak sih? Harusnya nggak dilepas chip, harusnya di respect. Padahal dia cooldownnya udah lama banget loh. Udah kayak berapa detik ya? 20 detik sekarang. Iya, tapi kan kalau keluar shortcutnya dapat shielding sekarang. Dapat extra Cuman kayak shield. nggak sih, aku pengennya dia tuh diganti kayak kalau misalnya mau ke portal musuhnya jangan bisa ikut. Sumpah capek banget. Musuhnya ikut ya udah bubar gitu. Justru musuhnya harus ikut dong buat nge-match rotasinya. Tapi jadi Kasihan yang kalah. lain. Jadi kalah tim fightnya. Benar sih. Si Chip lucu juga ya karakternya. Kucing nggak ya dia? Enggak. Mirip tapi sama. Lu gak boleh bahas-bahas ini ya di match ketiga ya? Emang match ketiga ada apa sih, Devin? Cusin ya. Oh, Chusin ya. Di match ketiga ada Cusin kayaknya. Benar, benar. Ini baru di ban di fase pertama, di ban ketiga. Sekarang Geek Farm mungkin bisa ban Harit di sini. Atau lebih Enggak dong. terlalu cepat ya? Buru-buru banget. Terlalu buru-buru ya? Kenapa sih Mbak Harit? Oh ya, fase 2, fase 2. Buru-buru Harusnya fase banget. kedua baru ban Harit. Obvious ya. Oh, berarti ini apa nih kebuka? Coba bisa buka lagi. Fanny, please lah, aku mau lihat Fanny. Kalau mau, cowoknya kebuka sih. Kayaknya bisa mereka ambil, tapi mereka ambil gatot kaca. Oke lah. Ya, good respect lah, gatot kaca masih sangat-sangat menjengkelkan untuk dilawan ya. Big Fam Junior mereka bisa lawan lagi, mungkin ngambil Khalid atau mungkin ngambil Alpha juga bisa. Alpha mati, oh Matilda Ya. di ban ya. Fighter lagi dong kalau gitu. Ya paling Alpha sih, harusnya Alpha. Dari sisi mid, Yves mungkin, Yves first pick juga masih masuk akal, tapi lawannya sekarang Gatot iya sih. Faramis sih kayaknya. Atau Jadi Valen, Gatot- Valen oke di sini. Valen ya, Valen ya. Tapi langsung aja ada Khalid benar yang tadi sempat bilang ya, Khalid lawan Iya. Gatot. Ini Ozzy jangan bengong lagi nih early game. Ayo Aziz jangan diwan-wan lagi sama cowok. Masa iya sih? Masa iya sih? Nah, Oke, bagus. harusnya lebih At least stabil ya? Lebih stabil. Lebih stabil, agak lebih controlled juga. Sementara Raja Radiant sekarang oke, jungle optionsnya setelah Alpha apa? Ada setelah Suyo paling Bane. Kalau Itu nggak lagi, Bane itu mungkin lagi. ya Nolan juga masih ada. Hayabusa juga masih bisa dipakai kayak tadi si player 7 ya dari tim Liquid Academy. Kalau mau Nolan nggak bisa single carry sih, harus Ya. ada damage Hal besar damage lain sih. dari mid atau dari gold Ya, lane. mereka Nolan habis itu gold lane-nya Beatrix itu juga bisa Oh iya. terus, tapi masih terlalu jauh untuk kita pikirkan ya. Jadi kita lihat dulu untuk fase pertama terakhir dari para pemain tim Raja Radiance. Mulai dari Chow dan mungkin Chow Beatrix nggak sih? Chow Beatrix juga bisa sebenarnya. Kayak ya udah jalurnya nanti aja mumpung emang udah habis juga. Oh Yves. Tapi Ambil Yves dulu. Yves. Oke, Yves untuk mereka cukup bagus sebenarnya karena lagi-lagi Alpha kesulitan lawan Yves dan bahkan Khalidnya juga bisa di stop. Tapi gue suka banget Chow Beatrix yang gue bilang, gue sampai kelupaan ya. Chow Beatrix practically itu gameplaynya kayak kemarin ya. Chow ini kayak gantiin si Kaja, misalkan Kaja Beatrix tuh. Nah, sekarang tuh Chow Beatrix kayak Chow-nya punya pick off dalam bentuk Way of Dragon. Beatrix-nya langsung Fury Hammer terus first itemnya tuh Sky Piercer. Oh. Jadi dia main pick off, dia nge-burst, dapetin stack Sky Piercer dan
Tapi itu berarti rotasinya dari awal banget ya. Iya. Mereka udah jalan bareng ya. Bener, jalan bareng harus dari awal, cowoknya bener-bener harus bisa nge-backup, dan mereka bakal ambil Nathan karena posibilitas mungkin mereka bakal suka untuk main Beatrix. Jadi Nathan akan diambil, tapi masalahnya Hmm? sekarang apakah frontline-nya cukup dengan Alpha kali? Cukup sih sebenarnya. Harusnya sih cukup ya. Cuman aku jadi kalau ngelihat dari game-game tadi ya, ketika Alphanya di build-nya para defensif, mereka bakal kurang banget physical damage-nya. Iya, itu dia. Physical damage yang sebenarnya cukup lackluster. Artinya apa? Artinya mereka butuh XP yang punya physical damage yang cukup kuat, tapi masalahnya di meta sekarang nggak ada yang kayak gitu. Iya, kayak damage dari Zula di early aja udah dikurangin. Benar. Apalagi ya? Paling Bennett. Masa pakai Tomit? Hmm. Bennett sebenarnya boleh juga Bennett. Gue Bennett? jadi kepikiran Bennett sih. Bennett tapi build yang ini ya, build defensif berarti ya. Bennett Deteng. Bennett Tank ya. Bennett Berarti Diablo. Alphanya di damage. Ya, itu Khalid berarti harusnya roam karena emang lacking physical damage itu yang jadi masalah ya. Sementara dari para pemain tim dari Raja Radiance mereka masih bisa untuk adjust itu. Hayabusa di ban karena adanya posibilitas mungkin bisa di pick juga. Valentina juga akan menjadi ban dari para pemain Raja Radiance. Next, banning terakhir nih. Jungler yang akan coba dihabiskan Nolan sih masih jadi pilihan ya. Karena kalau Julian juga masih. Julian juga lebih oke sih. Pokoknya yang assassin kayaknya lebih berbahaya. Malahan kalau ini dari tim Raja ngambil Bane, langsung dijawab nggak sih harusnya? Iya, kalau mereka ambil ban mungkin bisa karena ini Khalid, Alpha, atau mereka mau walk up untuk dapetin damage-nya dan Bane bisa memberikan zoning potential itu dalam bentuk deadly catch-nya dan juga ada RWM yang dari Eve yang bisa di-pop secara begitu gampang dan mereka akan nge-ban dari Beatrix-nya yang di-ban. Beatrix-nya yang di-ban? Oke, berarti apa lagi pilihannya? Harit Kalau masih ada. iya, Handsome Boy sih hanya Harit ya. Iya, Haritnya serem sih, tapi Lawan ya nggak mungkin mereka ambil Nathan Harit. Harit masih lawan oke. Nathan ya masih oke lah, Masih 50-50. oke. Lawan Alpha juga oke. Aman sih Harit ya. Cukup aman sebenarnya. Dan kalau Nih, kita ngomongin ban, mungkin possible nge-ban dari arah mid laner-nya. Apa ya? Valen udah di take out ya? Valen belum ya? sekarang tuh jarang Vexana ya. Iya, Vexana udah nggak se-prio dulu lagi karena emang lebih banyak yang better sebenarnya. Karena mid lane ini sebenarnya hero itu sekarang cuma 2. Apa? Zusin nih. Udah itu doang. Iya ya. Oh, mereka ban Lilia. Oh, good option. Good option. Karena gampang buat kabur nih, iya nih. Ya karena burst-nya juga cukup mengerikan ya. Karena Hah? gini, Raja ini sudah punya Yves dan Jig, mereka pasti pengen komboin Nathan Lilia untuk high ground defense-nya. Dan Lilia emang sangat-sangat kuat untuk memegang high ground tersebut. Jadi akan di-ban oleh para pemain Geek Fam Junior. Sekarang Geek Fam Junior mereka satu lagi untuk pickingnya. Apa yang akan mereka ambil di sini banyak opsi juga. Masih ada mid lane yang bisa mereka ambil. Mungkin Faramis cukup bagus juga untuk mereka mainkan. Tapi masalahnya kalau Faramis gak kesannya keenakan dengan ulti ya. Karena mereka bakal clumping up kan dengan netherland tersebut. Oh. Jadi coba coba. Crop XP itu dipakai sama Match 1 ya? match 1 tadi sama Match si Rengo. Hah? Iya, sama Rengo tadi. Bukan Liquid tadi. Rengo. Oh iya Rengo Enggak, ya. Rengo last match Oh tadi iya soalnya. bener. Iya, Rengo. Oke sih, tapi sebenarnya kalau ngelihat dari segi drafting Geek Fam oke banget, initiatornya banyak loh ini 3 initiator, Nathannya jadi ya udah tinggal fokus ke arah damage aja, eksekusi. Dan bahkan mereka masih bisa isi lagi di metanya buat tambahin damage ya. Atau bahkan mau itu lagi, tapi sayang sih. Tambahin damage aja lumayan. Dan Raja Radius mau jawab hal ini dengan seperti apa? DPS gak sih? DPS Distikul. Nolan dan mereka ambil Nolan dan last Lagi? picknya dari gold laner-nya berarti ya. Apa Harris ya benar. Iya, Nolan kan? Harris masih cukup normal ya. Yep. Yang kita katakan tadi Nolan Harris. Dan sekarang Geek Fam, one last pick ke arah mid lane-nya. Masih ada Loi, sebenarnya kalau mau Loi juga bisa memaksa para pemain dari Raja Radiant untuk nge-clumping up. Faramis juga sebagai saver. Tapi Faramis pun terlalu kayak
overload dari magic damage, jadi Mm-mm. ya Aku physical damage lebih agak kurang sih. lebih suka kayak Aurora mungkin di sini. Aurora sih bisa sih. Aurora cukup menjadi option yang solid, Nah, bisa memberikan zoningnya. atau Pakai Topin. Faramis tetap ya. Ya mereka tetap bakal ambil Faramis. Oke, jadi mereka pengen main ini menurutku komposisi yang pengen nungguin Nathan ya. Ini komposisi yang bakal main di sekitaran Nathan ya. Yep. Nathannya bakal menjadi mega bintang dari para pemain tim Geek Fam Junior. Hah? Jadi harus diprotek dari Nathan, dilindungi. Yep. Dan masih ya dari tim aja aku ngeliat draftnya juga serem banget sih. Kayak komposisinya lengkap. Masih Draft dengan mereka oke loh sebenarnya. maksudnya masih dengan GR juga sih cowoknya. Itu yang kayak ngebuat aku yakin banget ini jadi satu game yang cukup mudah gitu buat tim Raja. Tapi tidak ada yang tak mungkin, jadi langsung aja kita masuk ke dalam game yang kedua, match point untuk Raja Radiance dan Geek Fam ID Junior yang sedang mengejar ketertinggalan mereka. Dan mereka harus coba untuk memenangkan early game-nya. Menghadapi Nolan apalagi ini bakal jadi hal yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Iya betul, langsung mau diganggu purple buff ya. Tapi ternyata dari Mupin Cutie yang akan dicicil terlebih dahulu, dan Geek Fam Junior mereka harus berhati-hati karena satu lagi kekalahan mereka telan, maka mereka akan gugur dari DGWB MLB di season 16. Dan kalau kita lihat sekarang match-up-nya masih cukup sama ya, Gatot Kaca di atas, atau lebih tepatnya tadi Cho ya dari Rango. Ternyata Cho XP, Loh. Gatot Kaca Rom. Loh, Oke, gua kira Cho Rom sih. oke sih, jadi Karena maksudnya Cho di tangan GR itu yang ngeri kan. iya kan, Kita tapi nggak tahu ngomongnya nih itu. kalau Gatotnya yang tangan GR dan Tapi mungkin mereka mau nge-stop ini match-up-nya Khalid Gatot Kaca nggak sih? Soalnya bisa kayak jadi. Khalid cukup sustainable ya. Tapi sekarang GR coba untuk nge-poke dulu ke arah Mupin Cutie. The Guardians Barrier yang dibuka dan GR masih bersantai saja di arah Turtle Pit. nggak boleh terlalu banyak gerak dulu, tapi ya masukin Ersha first blood di tangan Exum Magic. Ya akhirnya dia bakal jadi satu keuntungan di awal buat Geek Fam ID Junior, bahkan mereka mau coba untuk memberikan distraksi tambahan. Dan ini akhirnya ngebuat Ozzy bisa imbang, nggak beda jauh lah pokoknya dengan game sebelumnya. Geek Fam terlihat cukup menjanjikan di game kali ini. Mereka terlihat cukup strong, tapi semuanya akan dibuktikan juga di turtle yang pertama. Team fight mana yang akan lebih powerful tanpa kehadiran kedua belah god laner tentunya. Iya. Mungkin yang dibutuhkan tadi. Namun sekarang Hanso Boy dan juga seorang Zeltron di bawah hanya akan bermain sabar saja, berdansa-dansa tipis karena kedua para pemain ini di arah gold lane juga masih bisa kita katakan lone lane juga ya, karena Harit Nathan akan menunggu item power spike, tapi ternyata di arah turtle akan diambil, Traction sudah dibuka dan di lockdown di arah turtle pit itu tidak terlalu dikeluarkan, memberikan defensif second life bagi para pemain Geek Fam Junior. Gwinski mendapatkan kill ke arah Hans Asviana dan tentunya turtle pun diambil oleh para pemain Geek Fam ID. Nah itu gun skinnya bagus banget sih zone outnya, dan seperti kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga. Udah langsung kelihatan ya 2 menit pertama yang sangat lancar mulus buat Geek Fam Junior. Turtle mereka dapat eliminasi juga. Mereka dapetin 2 poin eliminasi, bahkan lihat pentingan gold di area top lane yang akan segera di-secure menunjukkan Gwynsi yang memang sudah cukup mendominasi ya. Dari segi item belum banyak yang diamankan, tapi ini kompakan di sepatunya nih. Iya. Cie. Kompak banget cie. Ada orang ya. Diana Bush. Si Ozzy Enuan Sadar is. lagi ngambil jungle. Langsung ada fight dan apa tahu Guardian connect ke arah midnya di taunt GR. Dapetin kill ke arah Gwynski, namun masalah sekarang masuk seorang Hans Asviana. Satu lagi arah X Magic, double kill untuk GR. Dan Raja Radiance mereka memukul kembali. 2+1, 3 kill untuk Raja Radiance. 3/3. 6. Iya, 6 total poin dari kedua belah tim ya. Kalau Sebenarnya 2 kill samain. GR, 1 kill Hans Asviana jadi 2+1. Edukasi juga biar kita matematika di Oh sini. iya, biar berhitung. Calistung. Nah, sekarang 10.400 tambah 10.400. 10,5 berarti sekarang jadi 200.000. 200.000, 20.000. 20.000 ya. 20.000, Pais, astagfirullah. Tapi ya, memang kalau kita ngelihat ini gold yang cukup imbang dari kedua belah tim, ngebuat team fight-nya juga masih terasa sama.
Bahkan Mupin Kitty harus kehilangan banyak banget darah dengan permainan Hans Asviana yang sudah mulai kerasa di tajamnya dia dengan assassinnya. Tapi ya ngomongin head to head antara assassin dan juga fighter di arah turtle, mungkin Hans harus sedikit mengalah nggak sih? Iya, susah sih untuk main assassin di turtle fight ya, apalagi melawan fighter kayak gini. OZN1 udah dapetin turtle secara free dan Guinsky yang tugasnya hanya untuk nge-peel saja, untuk nge-zoning saja, melaksanakan tugas yang begitu baik. Dan sekarang bahkan Hanzo Boy terpanggil untuk berotasi ke arah mid, sementara di atas belum terlalu banyak aktivitas yang kita saksikan ya dari Rengo ya, dari Chow-nya nggak terlalu dekat juga dengan proximity dari para pemain ya, belum mencari playmaking tool dari dibalik satu buah Way of the Dragon, tapi satu buah Zaman Force dibuka hanya untuk clear wave dan mengembalikan seorang Zaltron kembali ke bawah turretnya. Dan masuk ke menit yang 5, hilang sudah pertandingan goldnya. Sekarang waktunya untuk benar-benar menukar poin eliminasi. Atau ya menukar turretnya langsung karena satu buah flicker langsung dibuka juga oleh seorang Gensky. Flicker ofensif dan mereka benar-benar bakal langsung masuk dengan Another Realm yang dibuka. Hilang sudah Hanzo Boy dalam sekejap. Dan belum ada pembalasan yang bisa mereka ciptakan karena output damage-nya udah nggak ada lagi, tapi Avatar Guardian akan tetap dibuka kali ini untuk mendapatkan minimal satu pemain, dan itu dia Mupin Cutie dan juga Guinsky yang akan hilang karena satu hit terakhir. Masih bisa dihindarkan. Tidak, Guinsky berhasil cabut dengan satu buah Quicksand Guard-nya, dan bahkan tadi Hanzo Boy harus menelan kematian, memperlambat progresnya untuk ke scale ke arah late game nanti. Kalau kita lihat dari Hans Asviana, dia akan mengambil kesempatan untuk bermain di arah top lane, nge-push dan nge-shove wave-nya untuk ditangkap oleh Guinsky. Namun sekarang para pemain Geek Fam ID Junior, mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa nge-fight RWM X AOG combo ini ya, Avatar of the Guardian, yang sebenarnya emang sakit banget tadi lu lihat RWM. Damage yang begitu menyakitkan, apalagi ditambah dengan efek burn dari Glowing One tadi kalau gua nggak salah lihat ya, dari seorang Archa. Kita lihat itemnya nanti, tapi sekarang dari para pemain Geek Fam ID Junior, setidaknya mereka udah bisa ngendaliin gamenya. Dan Raja Radiance, mereka harus bersiap untuk nge-contest turtle ini, karena sejauh ini turtle mereka masih 0%. Belum mendapatkan sama sekali ya, dan masih ada satu upaya percobaan penukaran karena eliminasi, tapi Zaltronnya datang dan langsung mengacak-acak output damage yang terlalu besar. 3 pemain hilang, bahkan mungkin Autopilot juga bisa dihilangkan oleh para pemain dari Geek Fam karena Nathannya sudah prematur, tapi Mupin Cutie juga berhasil terjebak. Guinsky berhasil menukar eliminasi lagi. Hanzo Boy harus kembali. Kenapa Is? Nggak apa-apa. Kenapa Bang Pais? Namanya juga game, pasti kalah pasti menang ya. Oh, Masih trofi dibuka, Zeltron, what was that? Purify pun akan di-connect, tapi ternyata cancel. Dengan satu buah Way of the Dragon, Avatar of the Guardian pun dimasukkan ke dalam arah belakangnya. Taunting akan dilaksanakan oleh GR. Coba untuk tekan, dan Zeltron dilakukan secara defensif. Coba untuk coba ke belakang, lompat dengan satu buah tornado tadi dari seorang Guinsky. Dan Geek Fam ID Junior masih bisa selamat dengan kehilangan satu pemain. Dan lihat, Hans Asviana diganggu habis-habisan. Dan kalau kita lihat itemnya, sejauh ini Hans Asviana, dia udah punya 2 item langsung ke arah Malefic Roar. Jadi nge-skip Heptasis, nge-skip Sky Piercer, dia langsung dapetin Hunter Strike sama Malefic Roar. Tapi oke sih, karena nggak harus terlalu terburu-buru juga ke arah Skyface, apalagi kondisinya juga nggak terlalu menguntungkan buat mereka. Tapi karena The Way of Dragon-nya berhasil connect lagi, malah damage akan tidak masuk dari lower manipulation yang terbuka. Tapi masalahnya OZN1 masih bisa keluar dari jebakan tersebut. Dia masih punya Spirit of Lava yang sangat menguntungkan, tapi ada yang diam-diam merayap di area top lane. Hans Asviana yang sendirian kali ini mungkin bisa memberikan pertukaran ya ke arah Outer Turret. Ya, Hans Asviana tentunya akan selalu nge-push wave tersebut untuk memaksa para pemain Geek Fam ID Junior untuk ngerespon ke side lane pressure-nya, yang emang menjadi salah satu cara agar Raja Radiance bisa tetap kompetitif di dalam game ini ya, karena agak sulit juga untuk mereka fight 5 melawan 5 unless mereka punya counter engage yang cukup baik. Mungkin mereka bisa ngebank di balik satu buah kick seperti ini dan akan di-connect, ternyata satu buah Zaman Force dibuka. Mupin Cutie masih selamat dan inisiasinya gagal dari Raja Radiance. Mereka udah ngeblow satu ultimate yang cukup penting dan tentunya dari Geek Fam ID Junior mereka akan nge-rush turtle-nya atau lord-nya secara gratis. Wah, tapi trigger flicker doang sih tadi satu, dan sekarang RK-nya berhasil di take out karena gak ada escape skills lagi.
Kecuali ya dari Cat Kaca yang berhasil melarikan diri. Kehilangan Erca, kehilangan Lord juga. Itu bakal jadi satu hal yang cukup mengerikan, apalagi Hanzo Boy juga akan ikut hilang beserta satu buah Inner Turret Geek Fam. Ini udah nggak bisa di stop lagi sih. Raja kembali lagi mengulang kisah mereka sepertinya, karena kemungkinan besar game kedua akan kembali menjadi milik lawan mereka, tapi masih ada kemungkinan yang cukup besar mereka punya Erca. Real World Manipulation sebagai defender high ground yang cukup kuat mungkin bisa menjadi jawabannya. Ya, Raja Radiance. Sekarang bagaimana cara mereka bisa bermain dengan high ground defense itu yang akan menjadi pertanyaan. Mereka punya Yves, mereka punya Harith, tapi Harith tidak semengerikan Nathan. Lordnya pun akan nge-bounce dari arah atas menuju ke arah base. Sementara itu Geek Fam ID Junior, mereka punya kesempatan untuk ngebuka turret-turret yang ada. Holy Crystal didapatkan oleh seorang Zeltron untuk menambahkan damage yang lebih pula ke arah Raja Radiance. Dan sekarang masih punya pasif dari turret yang bisa digunakan untuk mengusir para minion-minion yang datang, tapi sekarang Lordnya akan march ke dalam. Fracture dibuka. Oh, Raging Sandstorm yang ditambah dengan flicker pula. Namun Gwinsky akan terjebak dengan satu buah kick Wild the Dragon Connect, dan itu didapatkan oleh seorang Hanzo Boy. Dan sekarang mereka mengusir. Lordnya pun hancur perlahan, namun Ozzy N1 di belakang coba untuk kejar, tidak bisa sama sekali. Dan para pemain Geek Fam ID Junior akan mundur, tapi sepertinya GR akan mencoba untuk mencari lagi satu mungkin pick off atau satu posibilitas skill Raja Radiance. Mereka nge-defend base ya, tapi kehilangan turret atas. Tapi itu team fight yang bener-bener panjang banget sih yang diciptakan oleh kedua belah tim. Terutama dari Raja Radiance ya, karena udah terbukti juga power defensif mereka yang nggak semudah itu buat bisa tembus. Hanya satu buah base turret saja yang sebenarnya cukup krusial karena masih di bawah 12 menit. Dan Geek Fam ID Junior, mereka bisa memanfaatkan Lord selanjutnya karena kemungkinan besar mereka lagi yang dapat untuk menghabiskan sisa-sisa base turretnya. Dan Raja Radiance yang bisa mereka lakukan sejauh ini adalah bikin Hanzo Boy-nya sekaya mungkin sih, karena sekarang perbedaan level sampai ke angka 2 level untuk kedua belah god laner itu yang jadi satu hal yang harus diperhatikan juga. Akan cukup terasa kalau kita ngomongin damage, kita ngomongin power atribut dari masing-masing source skills-nya. Dan ya dari Hans Asviana yang masih cukup mengejar sebenarnya juga cukup bisa diandalkan lah nanti untuk bisa kasih output damage. Iya, butuh banget ya untuk lawannya bisa nge-burst. Tapi kalau kita lihat pun kalau mau nge-burst agak susah ya, karena ada Faramis dengan Netherrealm, jadi nggak bisa bermain dengan satu buah burst damage unless dia bisa menangkap Faramisnya terlebih dahulu dengan cara yang cukup mengagetkan. Tapi sekarang Lord yang akan coba untuk diambil. Ini objektif dari Raja Radiance di game ini tuh 0% sejauh ini. Masih belum bisa untuk mendapatkan objektifnya. Tapi Gwinsky akan coba untuk di-poke terlebih dahulu, dibully dikit-dikit, tipis-tipis saja. Sementara Ozzy N1 akan mengambil tangannya menuju ke arah Turtle ataupun Lord. Dan lihat, Hans Asviana akan diganggu dengan satu pergerakan dari seorang Mubin QT. Lordnya coba untuk di-poke, masih tipisin dulu, belum komit banget dari kedua tim yang ada. Dan Lordnya pun akan reset, mereka bubar gerak. Dan ya kesempatannya akan dilepas begitu saja berarti. Dan sebenarnya nggak bisa dipaksa juga karena Raja Radiance juga masih harus ngurus wave di area top lane. Mengirim satu pemain itu serang Erca, dan sekarang GR sudah benar-benar dengan satu pemain dan Hantas Viana still the Lord. Satu Lord yang sangat krusial berhasil diamankan, menghilangkan GR, tapi bukan masalah besar karena Romer ditukarkan dengan Lord yang mahal. Gila, siap-siap digebukin warga karena ada maling tadi. Dan tentunya Hantas Viana berhasil dapetin Lord, tapi Lordnya pun belum bisa keluar kandang, langsung hancur di tangan para pemain Geek Fam ID Junior. Sekarang mereka ingin fight untuk Dragon Connect ke arah Gwinsky, karena WM pun dibuka dan Ozzy N1 Winter Crown. Tapi untuk berapa lama? Tidak lama, dia akan tumbuh tangan Hanzo Boy. Dan sekarang para pemain dari Raja Radiance sepertinya akan melakukan turn around, yang dimana base-nya masih di-defend, wave masih nge-push, dan dua pemain hilang di tangan Geek Fam ID Junior. Wow, what a nice play sih dari Raja Radiance. Mereka benar-benar tahu ya mana celah yang bisa mereka manfaatkan. Ya, Lordnya coba jadi giveaway sih, tapi setidaknya mereka bisa pecahin nih Ozzy N1 untuk pertama kalinya berhasil take down, itu jadi harga yang mahal. Dan juga Gwinsky yang akhirnya space lumayan tercipta nih buat mereka. Tinggal beberapa item lagi, 2 slot item lagi untuk Hans Asviana. Tapi kalau ngeliat karena gold lane-nya, ya dengan adanya Holy Crystal di tangan Hanzo Boy, ini udah berasa lah geli-geli dikit ke arah hero-hero yang tebal.
dari hero tebel ini sebenarnya akan menjadi satu efek yang cukup mengerikan juga bagi para pemain dari tim Raja Radiance. Flicker dibalas ulti pula. Dan untungnya Raja Radiance masih selamat. Fracture dibuka, WM pun di follow up. Oke-nya akan mengerikan, tapi NetherRealm berhasil menyelamatkan para pemain Geek Fam ID Junior, bahkan satu buah Purify dari seorang Faramis milik X Magic. Itu AOG-nya kalau connect serem banget. Ada WM pula. Iya. Untung ada Purify, untung ada NetherRealm sebenarnya dari Geek Fam Junior. Tapi untuk beberapa saat ke depan hal itu tidak akan ada. Dan kalau misalnya wave-nya bisa didorong, teamfight-nya bisa dipaksa lagi, Raja Radiance mungkin bisa mendapatkan poin eliminasi tambahan. Tinggal menunggu wave di bagian bawah. Nggak terlalu rapi memang karena sepertinya di area top lane ini agak repot juga buat diurusin. Di satu pemain sudah mulai terpantau di bawah, Mopin Cutie yang sendirian saja kali ini akan mencoba untuk membuka satu buah wall charge, tapi JR-nya sedikit terjebak. Trapping akan dilakukan apa lagi, dan satu buah pergerakan dari sosok Khalid yang akhirnya memakan satu korban. Rango capek ya, kali harus beristirahat karena dia berhasil take down, tapi Ginski juga berhasil hilangkan. Manipulation dia berhasil connect dan Satron juga berhasil hilangkan. Bahkan kali ini Immortal pecah dari Mopin Cutie. Ozzy tidak akan bisa selamat lagi dan berarti menyisakan dua pemain saja. Raja Radiance masih bertahan di arah bawah. Mereka buka tim fight dengan begitu tidak meyakinkan, tapi masih bisa mendapatkan turnaround-nya. Dan pada kesempatan kali ini Geek Fam ID Junior mereka harus ngedefend base. Turret akan dihancurkan, masih ada X Magic dengan Shadow Stampede. Namun turret dihabiskan satu persatu. Untungnya belum bisa mereka progres lebih dalam lagi ke arah base. Tapi lihat Lordnya terbuka lebar untuk mereka ambil. Dan akan mereka rush dari seorang Hans Asviana yang akan mengambil Lord ini. Dan Geek Fam ID Junior mereka akan bisa merasakan bau-bau comeback tersebut. Tapi dari Geek Fam sebenarnya ini banyak banget ya winning condition yang mereka miliki. Nathan gitu. Iya. Kayak gimana ya, ini hero yang broken juga kalau udah masuk ke arah late game. Dan sebenarnya masih tetap berat buat Raja Radiance karena mereka belum dapetin base turret sama sekali. Sementara base turret mereka di top lane udah berhasil di take down. Jadi turret kali ini jangan sampai disia-siakan. Iya. Dan tentunya juga dari base defense cukup kuat ya dari Geek Fam ID Junior. Mereka punya Nathan yang tadi sempat lu bilang juga. Jadi itu sekarang jadi PR dari para pemain Raja Radiance, bagaimana mereka bisa menjangkau Nathan tersebut agar bisa di shutdown sebelum Nathannya akan menjadi masalah di saat tim fightnya pecah. Nanti Lord akan coba untuk maju perlahan. Entropy pun dibuka secara ofensif. Spirit of Alpha juga udah dibuang tadi. Dan Kick coba untuk dicari, tapi lihat Lordnya tiba-tiba meledak begitu saja karena efek dari Nathan yang begitu mengerikan damage-nya. Mereka coba untuk nge-siege lagi sepertinya, membuka ability satu persatu perlahan, namun pasti WM pun untuk ke-zone. Para pemain Geek Fam ID Junior, turret difokuskan, mencoba untuk dihabiskan, tapi ternyata turretnya masih bisa di-defend. Lihat, base defense dari Geek Fam ID Junior mengerikan. Tapi itu tadi ada pergerakan yang simple dari Mopin Cutie, cuman impact-nya besar banget sih ketika dia buka conceal, dia coba untuk distract. Dan kalaupun dia tumbang kayaknya tetap worth it juga sih tadi, karena Lordnya nggak jadi masuk, base turret mereka masih dalam kondisi yang aman. Dan sekarang berarti impas nih di area top lane, sama-sama kehilangan base turret mereka, bakal jadi hal yang ada, tapi surprise! Karena Mopin Cutie hilang sudah setengah darah. Dan X Magic ya yang masih melakukan screening terus-menerus, ini jadi satu sosok yang harus dijadiin target juga. Karena kalaupun Mopin X Magic tumbang, dia biasanya masih punya pasif, bisa langsung balik lagi ke dalam lane of down. Jadi kadang ini akan ngebuat satu buah Winter Crown langsung ke-trigger begitu saja. GR di bagian depan akan langsung hilang sepertinya, tapi masih ada ultimate dari seorang GR untuk menyelamatkan dirinya. Wow, timing yang begitu tepat dari Raja Radiance dan Geek Fam. Ya sayangnya juga belum bisa dapetin korban. Iya, itu masalahnya dari kaca ya. Dia bisa nahan damage sebanyak mungkin. Dia punya taunt, dia punya damage, dia punya disengage juga dalam bentuk Avatar of the Guardian yang tidak bisa di stop juga sama sekali tadi dari para pemain Geek Fam ID Junior. Karena Raja Radiance mereka terbuka, satu buah Spirit of Alpha connect ke arah atas Viana, tapi tidak ada follow up sama sekali. Tidak bisa dihabiskan dia. Dan coba untuk masuk lagi, hanya seorang Rengo yang mendistraksi para pemain Geek Fam ID Junior, mengganggu mereka untuk memfokuskan dirinya kepada Rengo yang emang berlari doang. Dia ganggu banget. Jauh banget tuh muter ya. Iya, dia muter dari belakang tuh, gila. Karena sebenarnya di bawah coba untuk membangun slow push. Lord sudah
berevolusi. Dan sekarang tentunya Lord akan nge-spawn. Itu bahasa Indonesia Lord muncul ya? Wow, oke. Gue baru tahu. Bukan, ada evolve juga gak sih harusnya? Ya benar, tadi udah evolve dan sekarang Lordnya akan coba untuk diambil. Guinsky buying time, 2 immortality di pop. Lordnya sangat low. Oh my goodness, atas Viana kehilangan nyawanya tapi mendapatkan Lord untuk timnya. Jinx Phantom dibuka ke arah belakang, coba untuk di lockdown. Hansobai dapatin kill ke arah Guinsky dan ada yang pun dibuka untuk ke arah belakang dan sekarang Mobility pun hilang. Dan Realm, berapa lama mereka bisa bertahan tapi ternyata Raja Radiance masih bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Triple kill untuk Hanso Boy, coba untuk maju ke depan dan ternyata dari seorang X-Magic harus lari. Ozzy N1 ngebully seorang Rengo di belakang tapi Rengo masih berselamatkan dirinya dengan 1 buah immortality. Spirit of Alpha belum ready untuk digunakan, masih ada Rotary Impact, dikejar dia satu persatu, diberi makan. Untuk para pemain Raja Radiance, Ozzy N1 harus lari. Spirit of Alpha secara defensif, Lordnya akan maju dan untuk kedua kalinya Hans Asviana membayar tuntas dosa-dosanya dengan 0% objektif dengan 2 Lord Steel. Wow, tapi bentar lagi bakal kembali semua sih perempuan dari Geekfam Junior. Jadi kemungkinan besar Lordnya bisa ditahan lagi. Tapi by the way, tadi apa kalau Indo Lord muncul, kalau Inggris Lord respawn. Oh iya ya, benar juga ya. Oke, melihat kembali lagi dari GR nih yang ada di bagian terdepan. Dengan Lord yang udah mulai diiringi. Dan 5 pemain ya, strong. Dari Ercha paling yang harus sedikit ditunggu, tapi harusnya tetap sempat waktunya buat mereka memberikan pressure tambahan buat Geekfam. Tapi masalahnya Nathan, seperti biasa dengan damage yang begitu besar, pressure yang masuk ke serang Guinsky. Kehadiran Ercha akan segera mendekatkan juga dengan Real Manipulation, tapi masalahnya masih ada Realm yang bisa langsung dihabiskan. Dan itu dia, 2 poin eliminasi berhasil disecure hanya. Misalkan sedikit saja, tapi terlalu masuk seperti di bagian dalam. Apakah mereka bisa menghabiskan game kali ini dengan 2-0 memulakan Geekfam ID Junior. Geekfam ID Junior pulang gugur dari DGWIB MLBB Season 16. Raja Radiance jadi raja dari game kali ini. Lihat seberapa sumringahnya para pemain Raja Radiance. What a game. Mereka dibully habis-habisan di early game, tidak bisa dapetin objektif. Tapi tetap dengan selimut Doraemon tersebut Raja Radiance membuka pintu kemana saja, dan pintu mereka sekarang ke lower bracket round selanjutnya. Ya, mereka masih punya next step yang pastinya tetap gak ngebuat mereka bisa bersantai ya. Mereka tetap harus bisa melakukan evaluasi dengan cepat. Tapi what a nice game banget sih di game yang kedua. Mereka ngebalikin ekspektasi semua orang. Nathan yang powernya gila banget. Tapi mereka bisa ngejawab itu. Entah dengan follow up Yves untuk nutup Netherrealm. Terus juga kita ngelihat Fracture yang gila banget. Dan Hanso Boy masih jadi 1 star kita. The comeback stronger untuk Geekfam Junior. Nice try guys. Comeback stronger guys. Comeback stronger. Comeback stronger. Masih ada season 17 nanti. Ya. Kalau nggak salah ada GWB juga ambil season 120. 174. 195 lah ya. Ini masih lama ya. Makanya ada terus ya. Masih panjang perjalanannya di DGWB. 194 kita juga udah jadi nenek-nenek gak sih? Enggak lah. Gua kan anti aging. Pakai retinol. Anti aging. Ya suka-suka lu deh Bang Faiz. Oke. Tapi sekali lagi nice try buat Geekfam Junior. Ini jadi satu tamparan keras untuk kalian juga. Semoga bisa lebih baik, evaluasi lagi gameplay